Kolam renang buatan sendiri dari bahan komposit inovatif yang andal, ringan, kuat, sangat baik menahan panas, sangat tahan lama. Semua komponennya dijual di toko bangunan manapun. Kolam renang permanen tanpa pekerjaan beton berat. Saya rasa saat ini belum ada kolam renang permanen yang lebih murah dari ini. Kolam ini tidak bisa dirusak oleh anak-anak nakal dengan pisau kecil, seperti kolam rangka dari polivinil klorida buatan Tiongkok. Dan tetangga yang iri dengan kecanggihan teknologi ini tidak akan diam-diam menembaknya dengan pistol peluru karet. Tetangga yang baik justru akan sangat kagum ketika mengetahui bahwa kolam renang dibuat dengan cara seperti ini. Bisa dihias dengan berbagai pilihan finishing buatan sendiri, bahkan yang paling murah pun terlihat jauh lebih indah daripada finishing mahal buatan pabrik. Berkat karakteristik thermal yang unik, air di kolam seperti ini sangat cepat hangat saat cuaca cerah, dan hampir tidak mendingin di malam yang sejuk. Kolam renang kami kompak, ini baru permulaan. Mungkin bahkan lebih seperti kolam rendang. Dengan membangun kolam ini, saya menguji metode yang seharusnya memungkinkan tidak hanya kalangan kaya di negara-negara maju yang terbiasa hidup mewah, tetapi juga kita, mayoritas penduduk sederhana di wilayah pasca Soviet, untuk memiliki kolam renang permanen sendiri. Yang pertama, mengetahui tentang metode ini tentu saja adalah para penonton dan pelanggan saluran lagu Yassia Kosyak. Kolam ini sangat murah dari segi biaya, sehingga bahkan bisa digunakan hanya sebagai wadah air untuk rumah dan villa, misalnya untuk menyiram kebun, atau sebagai wadah hampir gratis untuk budidaya ikan. Saya merasa sudah membuat Anda penasaran. Jadi, mari kita bahas semuanya secara berurutan dan detail, beserta semua seluk-beluknya. Halo semuanya, saya hanya membeli satu pak Penoplex Comfort dengan lembaran setebal 3 cm. Dalam satu pak ada 13 lembar. Berdasarkan perhitungan, saya hanya membutuhkan 12 lembar. Jadi, satu lembar akan tersisa. Sedang memasuki hari-hari terik di bulan Juli. Anjing tua, bijaksana, dan setengah tuli itu menghindari panas bukan di kandang yang nyaman, tapi dengan caranya sendiri. Setiap hari memperdalam tempat tidurnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kakiku menggali sendiri. Bisa dibilang itu naluri bertahan hidup hewan. Keinginan manusia yang berpikir untuk memahami dunia di sekitarnya telah menyebabkan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar bisa mendinginkan diri dan mengatasi panas, aku memutuskan untuk menggunakannya. Jadi, aku dengan semangat mengasari permukaan Penoplex menggunakan mata gergaji kayu yang sudah dilepas dari pegangannya. Fakta bahwa di video-video sebelumnya di channel lagu Yassia Kosyak, kita sudah belajar membengkokkan Penoplex. Sekarang, memungkinkan kita untuk dengan mudah mewujudkan ide baru ini. Busa polistirena ekstrusi Penoplex sangat mudah menahan beban tekan yang sangat besar. Itulah sebabnya bahan ini banyak digunakan untuk insulasi lantai, jalan, bahkan landasan pacu. Namun, material ini cukup rapuh jika dibengkokkan. Dengan teknologi sederhana, saya bisa membengkokkan material ini dengan aman sehingga menjadi sangat luntur. Hal ini bisa dilakukan tanpa risiko merusaknya berkat sepotong jaring kaca plester yang direkatkan sementara. Pembengkokan terjadi bukan karena peregangan berbahaya pada sisi luar lembaran, lengkungan, dan busa polistirena yang dicegah oleh jaring kaca yang kuat, melainkan karena sedikit pemampatan yang aman pada sisi bagian dalam. Algoritma kerjanya seperti ini. Saya mengoleskan garis-garis tipis dan hemat dari lem busa poliuretan pada lembaran yang sudah digosok. Lalu saya sisihkan sebentar sambil melanjutkan menggosok lembaran berikutnya. Ketika setelah beberapa menit lem busa mulai menjadi lengket, saya menempelkan jaring kaca. Cara menempel seperti ini lebih mudah daripada langsung pada busa yang masih baru. Mulai membengkokkan saat cuaca panas bisa dilakukan sekitar 10 menit kemudian. Membengkokkan lembaran sambil duduk di atasnya, awalnya menurut saya adalah cara kerja yang lebih nyaman. Saya membengkokkan satu sisi terlebih dahulu, lalu beralih ke sisi lainnya. Ini adalah prosesnya secara detail, tanpa dipercepat. Saya berusaha membengkokkan dari awal lembaran secara merata sebisa mungkin. Komentar di sini tidak diperlukan, semuanya sangat sederhana. Dibutuhkan 2 tangan dengan kemampuan tidak lebih dari rata-rata. Saya rasa tangan manapun juga bisa. Sebelum memulai pekerjaan ini, saya benar-benar berpikir untuk membuat alat membengkok busa yang nyaman. Namun, setelah mencoba membengkokkannya hanya dengan tangan, saya memutuskan untuk tidak membuang waktu membuat alat itu. Lagi pula, saya hanya perlu membengkokkan 8 lembar saja. Setelah pinggirannya dibengkokkan, saya lanjutkan membengkokkan bagian tengah dan kemudian saya letakkan selama 10 menit di bawah penyangga meja untuk menstabilkan bentuk bulatnya. Setelah itu, jaring fiberglass mudah dilepas karena garis-garis lemnya jarang dan tipis. Sebenarnya, jaring fiberglass itu mungkin juga bisa dibiarkan tetap nempel. Saya melepasnya pertama-tama untuk menghemat.
karena jaring itu bisa digunakan berulang kali. Saya sudah menggunakan potongan ini di proyek lain di saluran lagu Yasha Kosyak. Dan kedua, tidak adanya jaring itu seharusnya memungkinkan saya untuk mewujudkan rencana selanjutnya dengan lebih baik. Saya ingatkan, bagi yang ingin bisa mendukung penelitian di saluran lagu Yasha Kosyak melalui sponsor di YouTube. Dan penonton dari Rusia bisa melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Terima kasih sebelumnya. Dukungan Anda sangat penting dan memungkinkan saya untuk mengambil proyek-proyek yang tanpa dukungan tidak akan bisa saya lakukan. Dan memang ada banyak sekali ide. Di toko bangunan terdekat dari desa kami, sekarang sudah tersedia langsung penoplex kasar yang disebut penoplex untuk dinding. Tapi saya sudah terbiasa membuatnya kasar sendiri. Jadi tanpa proses itu, saya merasa pekerjaannya seperti belum lengkap. Lembaran terakhir, bahkan saya tekuk hanya dalam 1 kali duduk saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya repot-repot bahkan memotong sisa-sisa lem busa dari lembaran yang sudah ditekuk. 8 lembar melengkung dan 4 lembar lurus. Inilah seluruh jenis polistirena yang saya butuhkan untuk membuat kolam renang yang kompak. Pada lembaran penoplex, terdapat bagian berlekuk yang juga disebut sebagai tepi L. Dan saya oleskan secara menyeluruh dengan lem busa poliuretan. 3 lembar saya rekatkan menjadi 1 baris. Selama proses perekatannya, saya tekan dengan beban. Saat cuaca panas, proses pengeleman berlangsung sangat cepat. Lembar keempat saya potong menjadi 2 dan saya tempelkan di kedua sisi baris tersebut. Di bawah lembaran, saya awasi dengan plastik polietilen. Dengan begitu, lembaran-lembaran itu pasti tidak akan menempel pada lantai kayu di ruang bawah atap saya. Lem bangunan poliuretan, tidak seperti busa pemasangan, mengembang lebih sedikit dan lebih nyaman digunakan untuk tugas seperti ini. Lem berlebih yang sudah mengeras saya potong dengan pisau bangunan. Selanjutnya, dengan menggunakan bilah kayu seperti jangka, saya menggambar lingkaran dengan diameter 1,5 meter. Pensil yang dipasang lebih banyak menekan permukaan daripada menggambar garis. Garisnya terlihat, dan itu yang terpenting. Dari satu sisi panjang lembaran yang melengkung, saya memotong tepi L-nya. Lembaran-lembaran itu melengkung, jadi sekarang saya sedikit meluruskannya. Dengan begitu, risikonya untuk patah bahkan tanpa jaring sudah tidak ada lagi. Saya mengoleskan lem. Saat menempelkan lembaran pertama, saya jelas terlalu banyak memakai lem. Lem yang keluar berlebihan malah menyulitkan saya mengontrol garisnya. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, jadi sebaiknya tetap tahu batasnya. Karena itu, pada lembaran kedua saya memperbaikinya. Sebelum menempelkan, saya diamkan lem yang sudah dioleskan sebentar. Karena setelah itu, proses menempelnya jadi jauh lebih mudah. Semuanya sejauh ini berjalan persis seperti yang saya bayangkan dalam pikiran. Lembar ketiga ternyata agak bandel, seperti memberontak. Jadi salah satu ujungnya saya pasang sementara ke lembar dasar dengan sekrup. Saya memotong bagian dasar yang berlebih dan juga menggunakannya. Teman saya, Valentin si tukang sauna yang baik hati, sudah beberapa kali menawarkan untuk membuat ulasan tentang bak mandi air panas stainless steel miliknya. Kalau mabuk, mungkin kamu nggak bisa keluar nanti. Kami pernah keluar. Bahkan kami bisa keluar dengan cukup mudah. Di sini biasanya digelar semacam alas supaya kaki tidak terasa terbakar. Itu saja. Dan bentuknya jadi anatomis, punggungnya seperti setengah lingkaran seperti ini. Saya menolak karena saya suka hal-hal yang bisa diakses oleh semua orang. Dan untuk bak seperti punyanya, setidaknya dibutuhkan koneksi yang baik di pabrik susu, supaya bisa diam-diam membawa keluar wadah stainless steel lewat pos keamanan. Tidak semua orang punya koneksi seperti itu. Ini tentu saja hanya bercanda. Teman saya membeli wadah bekas, meskipun wadah itu masih mengkilap seperti baru. Jadi, rekan-rekan pekerja, baik dari HSS, silakan lanjut menonton video ini dengan tenang. Semuanya masih terkendali. Tapi sekarang saya jadi ingin bereksperimen dengan bak mandi panas Furaka dari polistirena ekstrudasi. Kalau ada waktu, akan saya coba bereksperimen. Jadi, dibutuhkan 4 lembar untuk dasar dan 4 lembar yang ditekuk. Itu saja, kolamnya sudah jadi. Kita bisa bubar, teman-teman. Bercanda, ini baru permulaan. Kapasitas wadah yang terbentuk sudah tidak kurang dari 1 meter kubik.
Setelah itu, saya mendapat ide obsesif. Untuk mewujudkannya, saya memutuskan menggunakan sisa-sisa pelapis anti-air 2 komponen yang ada di gudang. Menurut spesifikasi yang dinyatakan oleh produsen, Penoplex sama sekali tidak tembus air dan memiliki daya serap air tidak lebih dari 0,5%, hanya setengah persen saja. Dari pengalaman pribadi, saya tahu bahwa lem busa bisa saja tembus air. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penghematan besar pada pekerjaan waterproofing, saya memutuskan untuk hanya menutup rapat sambungan-sambungannya saja. Bekerja dengan waterproofing ini benar-benar menyenangkan dalam tanda kutip. Saya menggunakannya untuk waterproofing balkon terbuka di rumah utama kami, dan ini sisanya. Waktu itu saya tidak terpikir untuk hanya menutup rapat sambungan-sambungan Penoplex saja. Tapi saya baru terpikir untuk hanya menutup sambungan saja ketika membuat lantai-lantai 1 dan pelat balkon terbuka di proyek rumah $1.000. Seperti yang saya pahami, ini adalah salah satu jenis beton polimer. Setelah mengalami polimerisasi, material ini menjadi elastis seperti karet. Dan inilah yang memang dibutuhkan. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Lebih tepatnya, tidak semuanya bulat. Karena itu, untuk memperbaiki sedikit ketidaksempurnaan pada beberapa sambungan yang kurang bulat, saya memutuskan untuk sementara merekatkan strip sempit dengan lem busa pada lembaran melengkung yang masih bebas. Ternyata ada 2 tempat seperti itu. Mungkin ada yang bisa menemukan cara yang lebih baik dan lebih sederhana untuk menyegel sambungan polistirena ekstrusi yang tahan air dengan lebih andal. Pastikan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Selanjutnya, saya memotong slip jaring fiberglass tahan alkali untuk plesteran sesuai panjang keliling dengan sedikit kelebihan untuk tumpang tindih. Biasanya, jaring ini dijual dalam gulungan dengan lebar 1 meter. Kali ini saya rasa lebarnya terlalu besar, jadi saya kurangi 30 cm, sehingga lebarnya menjadi 70 cm. Inilah yang saya maksud ketika bilang bahwa bekerja dengan lapisan kedap air ini itu asik banget. Jika lapisannya sedikit lebih tebal, langsung terjadi penyusutan yang terlihat jelas dan muncul repakan. Di tempat-tempat seperti itu, pelapis anti air diperbaiki dengan alat paling presisi yang diberikan oleh alam, yaitu jari telunjuk. Mungkin sebaiknya kita mempertimbangkan untuk merekatkan lembaran langsung dengan lem tahan air. Tapi bekerja dengan lem busa itu sangat nyaman dan cepat, meskipun nantinya harus diperbaiki lagi. Saya pergi ke toko dan membeli lagi jaring fiberglass serta 3 kantong campuran seberat 25 kg, yang saya gunakan untuk merekatkan bahan isolasi pelat pada permukaan yang perlu diisolasi dan membuat lapisan dasar penguat di permukaan isolasi. Itu saja. Ini seharusnya cukup untuk kolam renang saya. Banyak teknik konstruksi yang saya gunakan di kanal lagu Yasha Kosyak bersifat eksperimental dan perlu dibuktikan setidaknya seiring waktu. Ngomong-ngomong, saya sering dikritik karena hal itu. Oleh karena itu, keputusan untuk menerapkannya atau tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Tindakan saya seringkali didasarkan pada intuisi, dan mungkin juga karena naluri bawaan soal ilmu kekuatan bahan. Saya akui, saya tidak pernah mempelajarinya secara khusus. Dan saya kembali ke eksperimen konstruksi saya. Saya sudah mencampur adukan lem sesuai petunjuk, lalu mengoleskannya ke dinding dan sebagian dasar menggunakan spatula dan roskam baja tahan karat. Dengan kerja keras, saya melangkah menuju impian hampir setiap pemilik rumah pribadi atau villa. Saya berusaha untuk tidak mengoleskan sampai ke bagian atas, menyisakan 7-10 cm. Nanti akan saya jelaskan alasannya. Kita letakkan strip jaring kaca yang sudah disiapkan, lalu saya tekan ke dalam campuran menggunakan alat yang sama. Di salah satu sisi jaring, saya potong seperti membuat rumbai. Kedalaman dan lebarnya kira-kira 20 cm. Dan ini bisa dibilang adalah manuver khas saya yang saya sebut sebagai tukang gerabah versi kebalikan. Benda tetap diam di tempat, sementara tukang gerabah dengan spatula lebar bergerak energik mengelilinginya. Selanjutnya, saya memperkuat bagian bawah dengan campuran dan jaring. Saya membuat lapisannya di mana-mana hanya setebal beberapa milimeter saja. Yang terpenting adalah agar jaring kaca plesteran itu terbenam dan tersembunyi di dalamnya. Tanpa masalah, saya bisa mendapatkan permukaan yang cukup rata sesuai yang diinginkan. Lapisan tipisnya cepat mengeras, dan lembaran XPS yang digunakan untuk memperbaiki bentuk yang kurang bulat saya pisahkan dengan pisau bangunan. Bentuknya sudah diperbaiki, sekarang bentuknya bulat merata. Kolam renang sudah mulai bertambah berat.
Kami berusaha membalik wadahnya dengan hati-hati agar tidak merusak bagian atas pinggiran yang belum diberi lapisan penguat. Saya memutuskan untuk menggunakan lapisan kedap air ganda. Jadi, saya menambah lapisan pada sambungan yang belum tertutup dari sisi luar. Menurut saya, anjing itu berjalan dengan semacam rasa superioritas. Pemiliknya, dalam usahanya untuk bisa mendinginkan diri secara beradab, semakin lelah karena pekerjaan dan kepanasan. Sementara itu, dia hanya mendinginkan diri seperti binatang di sarang tanahnya yang tidak beradab. Dia hanya keluar untuk makan dan bersenang-senang. Baris jaring berikutnya tidak saya potong lebarnya, tapi saya buat rumbai dengan kedalaman sekitar 45 cm. Saya juga memotong bahan untuk bagian dasar dan mencampur adonan lem. Saat saya mengoleskan campuran pada permukaan horizontal, saya memanfaatkan efek gravitasi bumi. Itulah sebabnya, meskipun dulu saya tidak punya pengalaman plester, saya langsung bisa memplester dengan cukup baik. Ketika saya kemudian mencoba mengoleskan campuran seperti itu pada permukaan vertikal, saya pun terkejut, karena sejak percobaan pertama hasilnya sudah cukup bagus. Mungkin karena campuran ini memang dirancang khusus untuk pekerjaan seperti itu. Campuran ini menempel pada Penoplex dengan sangat baik. Jangan menggantinya dengan lem keramik yang sedikit lebih murah, karena dalam campuran seperti ini terdapat polimer khusus yang bertanggung jawab untuk daya rekat yang kuat dengan lembaran insulasi. Prosesnya saya rekam dengan sangat detail, jadi semua detailnya terlihat jelas. Dan siapapun yang ingin membuatnya bisa dengan mudah menirunya, tentu saja dengan risiko masing-masing. YouTube dipenuhi dengan kasti lucu dengan kolam renang dari tanah, para penggali dari luar negeri, dan berbagai teknologi primitif yang sangat menarik saat ditonton. Tapi, kanal Lagu Yesha Kosyak mendukung teknologi yang progresif. Pada masa ketika saya mengelola bisnis keluarga kecil kami dalam pembuatan sauna barrel berkualitas buatan tangan, saya sering berpikir untuk membuat bak mandi kayu. Yang menghentikan saya adalah tingkat kesulitan kerja yang sangat tinggi dan biaya produksi yang mahal. Papan berkualitas itu mahal. Ditambah lagi membutuhkan lem yang mahal dan pelapis cat pelindung yang juga mahal. Ngomong-ngomong, saya pernah mencoba membengkokkan busa polistirema ekstrudat dari merek lain. Hasilnya tidak sama. Materialnya mulai retak dengan suara yang mengkhawatirkan. Dan itu berarti terjadi kerusakan pada struktur internal, yang akan menyebabkan pelemahan signifikan pada seluruh material komposit, serta pasti mengganggu kemampuan kedap airnya. Kritikus selalu ada. Dan pasti di kolom komentar akan ada yang menawarkan pilihan kolam renang yang lebih murah lagi. Misalnya, kamu juga bisa berenang di tandon IBC dengan memotong bagian atasnya. Tapi ada juga faktor estetika. Berenang seperti itu mengingatkan pada suasana pasca apokaliptik. Dan ada juga banyak orang yang sangat tidak suka segala sesuatu yang berbau Eropa. Orang-orang seperti itu pasti tidak akan mau masuk ke tandon IBC, bahkan hanya karena namanya saja. Selain itu, jika kamu membeli tandon IBC, bukan membawanya diam-diam lewat pintu keluar. Biasanya harganya juga tidak murah. Dan lagi-lagi, manuver yang disebut tukang gerabah putar balik. Kepala aku jadi pusing, jadi sekarang aku memutar ke arah sebaliknya seperti tukang gerabah. Ya, hidup memang memaksa kita untuk pontang-panting. Aku istirahat, tapi tidak lama. Metode penempatan material penguat seperti ini dalam pembuatan komposit fiberglass disebut basah di atas basah. Artinya, lapisan berikutnya diletakkan di atas lapisan sebelumnya yang belum mengeras. Tomat-tomat yang luar biasa dari bedengan tinggi yang hangat dan juga mentimun. Tanggal 3 Juli. Di kanal Lagu Yesha Kosyak, saya sudah pernah bercerita tentang bedengan tinggi hangat milik kami. Video tentangnya sudah lama viral di internet. Salah satunya dibuat dari bahan inovatif yang sama, menggunakan busa polistirena ekstrusi. Dinding bedengan yang murah dan enak dipandang ini harganya terjangkau. Hanya dilapisi seperti batu alam, tidak berubah bentuk oleh tanah, semut tidak mengubahnya menjadi sarang, dan tikus tidak membuat lubang di dalamnya. Tidak satupun prediksi skeptis dari para pakar dadakan yang menjadi kenyataan. Karena mulsa dari rumput yang dipotong, bedengan hampir tidak perlu dipupuk dan disiram. Namun, rumput liar mulai menering di pertengahan musim panas karena berkurangnya kelembapan di tanah. Menyiramnya itu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Di hari-hari panas, semua tetangga juga ikut menyiram. Karena tekanan air yang lemah, bahkan satu alat penyiram pun hanya bekerja sekitar 30% dari kemampuannya. Kolam renang saya harap juga akan menyelesaikan masalah ini. Sekarang saya harus menentukan lokasi kolam rendamnya.
Saya sudah memikirkan dan memutuskan bahwa di sini, di antara bangunan-bangunan yang dibuat dengan metode yang sama, adalah tempat yang paling cocok untuk. Di sebelah kiri ada pancuran dan toilet luar ruangan. Di depan ada komposter. Di sebelah kanan ada bedengan. Sedikit lebih jauh ada proyek rumah seharga $1.000. Secara bertahap, jika pembangunan tidak ditinggalkan, bisa jadi akan terbentuk seluruh dunia Penoplex. Sudah direncanakan juga jalur yang kokoh dan indah dari bahan yang sama. Campur rening cepat kering saat panas, jadi saya berusaha untuk membasahinya. Fakta bahwa campurannya sudah mengeras bukan berarti sudah cukup kuat. Meskipun terlihat ringan, bangunan ini akan memiliki berat yang cukup besar jika sudah berisi air. Jadi, saya memutuskan untuk menyiapkan fondasi sebelum pemasangan. Musim ini, bedengan di tempat ini saya hapus, karena hasil panen di tempat lain sudah sangat melimpah. Saya berharap kolam renang ini bisa bertahan lama di sini. Jadi, tanah subur yang sangat berharga untuk berkebun, saya ganti dengan sesuatu yang tidak kalah berharganya untuk urusan konstruksi, yaitu lapisan pasir. Pemandangan ini bisa dinikmati selamanya, apalagi setelah bekerja keras menggali tanah. Pekerjaan berat untuk memadatkan lapisan pasir saya serahkan pada air dari saluran air. Fakta bahwa tempat ini masih jauh dari kekuatan penuh terlihat dari proses pengolahannya yang masih mudah. Saya juga tidak tinggal diam dalam pekerjaan pemadatan pasir ini. Saat melakukan pekerjaan ini, saya sangat ingin mempercepat momen untuk berenang. Muncul lamunan yang sangat menyenangkan. Kita balik lagi wadah yang akan jadi ini dengan hati-hati. Sedikit lagi kerja sederhana, dan saya yakin lamunan itu akan menjadi kenyataan. Pekerjaan selanjutnya akan membuatnya jauh lebih berat, dan wadah ini harus menjadi benar-benar kokoh dan tidak bisa dipindahkan. Jadi, sebelum terlambat, saya bertindak. Ini juga salah satu keunggulan bentuk bulab. Saya menggulingkannya di atas potongan bahan yang sama. Itu sisa setelah kami memperbaiki gerbang parit kami. Tinggal satu dorongan terakhir, dan kita semua akan segera mengetahuinya. Karena volumenya tidak terlalu besar, saya rasa kita tidak perlu menggunakan bahan kimia beracun untuk kolam renang. Dengan menggunakan air secara paralel untuk penyiraman rutin, saya pasti bisa mengatur pergantian air, sehingga airnya akan selalu segar. Karena keinginan untuk berenang saat cuaca panas bertepatan dengan kebutuhan untuk penyiraman yang intensif. Mari bersama-sama mengejar dan melampaui Amerika dalam jumlah kolam renang per kapita. Mari kita hadirkan Miami di setiap kebun dan taman. Itu lebih baik daripada berenang di lubang. Namun, ini adalah hal yang cukup andal. Di kepala saya terlintas pikiran, bagaimana jika trik dengan waterproofing gratis tidak berhasil? Saya menenangkan diri dengan berpikir bahwa sebenarnya ada banyak solusi. Kalau gagal, kerugiannya tidak terlalu besar. Bahan yang digunakan untuk volume sebesar ini sangat sedikit. Akan ada satu komposter lagi. Misalnya, tidak akan banyak menambah anggaran jika menggunakan lapisan yang dibuat khusus atau direkatkan sendiri dari polivinil klorida yang kuat, seperti yang digunakan untuk terpal truk. Bahan seperti itu sangat kuat dan tahan lama. Akan menjadi sangat murah jika menggunakan banner bekas untuk tujuan ini. Lembaran bagian atas saya pasang sementara ke bagian bawah, dan satu sama lain menggunakan skrup tapping. Ada juga plastik impor untuk kolam renang, disebut liner. Itu juga terbuat dari PVC tenda, tapi dengan motif seperti mozaik. Jadi harganya jauh lebih mahal daripada produk lokal. Dan ada juga pilihan mahal untuk para pembuat kolam rumahan di Rublevka. Tapi sepertinya hampir tidak ada yang seperti itu. Misalnya, mengaplikasikan lapisan waterproofing di bagian dalam pada lapisan dasar yang diperkuat, yang sebelumnya hanya saya aplikasikan pada sambungan saja. Setelah itu, kamu bisa memasang keramik atau mozaik di atasnya. Itu juga tertulis di petunjuknya. Saya terus berharap yang terbaik. Saya melepas skrup tapping sementara itu. Skrup-skrup itu sudah menjalankan fungsinya. Sudah menjelang senja, saya membuat sambungan yang baru terbentuk itu kedap air. Untuk sementara hanya di bagian luar kolam. Inilah alasan saya tidak memperkuat dengan jaring dan tidak melapisi campuran sampai ke atas tepi bagian bawah. Dengan begitu, saya masih punya kesempatan untuk menutup rapat sambungan antara bagian bawah dan bagian atas. Semalaman lapisan kedap air sudah mengeras. Sekarang tinggal menutup rapat sambungan dari dalam. Bagian luar sudah siap untuk pekerjaan selanjutnya. Tinggi atau kedalaman dua lebar rumbaran standar ekstrusi polistirena adalah 1 meter 20 cm. Dan saya sudah tidak bisa lagi melompat masuk ke dalam tanpa tangga. Dengan balok sementara, saya meratakan permukaan, atau lebih tepatnya membuatnya bulat. Semuanya hampir presisi sekali. Menurut teknologi pembuatan lapisan penguat dasar pada bahan isolasi panas berbentuk pelap, harus ada lapisan campuran perekat di antara permukaannya dan jaringannya.
Awalnya, campuran diaplikasikan terlebih dahulu, lalu jaringannya, bukan sebaliknya. Jaringan yang direkatkan dengan busa untuk membengkokkan lembaran bisa mengganggu proses ini. Itulah sebabnya saya tidak membiarkannya tetap terpasang. Karena cuaca sangat panas, penerapan lapisan berikutnya harus ditunda hingga sore hari. Lebih nyaman bekerja dengan campuran di tempat teduh, jadi saya mengaplikasikannya pada setengah bagian kolam yang berada di tempat teduh. Jika tetap ingin memasang sistem filtrasi dan menggunakan bahan kimia, maka pengambilan dan pemasukan air bisa dipasang di tangga. Dengan begitu, tidak perlu melubangi pinggiran kolam. Manuver baru ini disebut setelah tukang gerabah, tapi kebalik. Lagi-lagi, kerataannya sudah cukup. Matahari sudah bersembunyi di balik rumah, jadi saya mulai mengerjakan bagian kedua. Saya rasa gambar-gambar ini bisa melambangkan kelahiran sesuatu yang baru. Kita semua juga ditemukan di dalam Ko, kan? Kembali ke toko, saya membeli satu karung lem keramik termurah. Saya mulai proses finishing. Jika Anda membutuhkan kolam renang atau wadah air yang disamarkan seperti cincin beton, langkah ini bisa dilewati. Saya memutuskan untuk menggunakan teknik yang sama seperti yang saya gunakan saat finishing komposter kami. Waktu itu, semuanya benar-benar improvisasi. Tapi semuanya jadi kacau karena hujan, padahal ramalan cuaca tidak memprediksikannya. Dan angin menempelkan plastik polietilen yang coba saya gunakan untuk menyelamatkan pekerjaan itu. Tentu saja, itu sangat mengecewakan. Sepertinya semuanya sia-sia. Tapi sebagai pertanda baik, setelah hujan muncul pelangi. Dan saat saya melepas plastik yang menempel, saya cepat sadar bahwa alam sendiri sedang mengajari saya cara mendekorasi permukaan agar mirip batu alam. Karena itu, saya menempelkan dan melepas plastik di bagian lain yang belum terdampak cuaca buruk. Nah, selanjutnya tinggal soal teknik yang sudah saya pelajari saat bekerja dengan komposter dan bedengan halat yang tinggi. Dalam hal ini, saya kembali dibantu oleh alat yang sangat penting bagi setiap profesional beton dekoratif dalam pekerjaannya. Konstruksinya secara sangat rahasia diwariskan dari kakek ke ayah, dari ayah ke anak, dan seterusnya. Tapi, saya berhasil mencari tahu rahasianya untuk kalian. Saya yakin bahwa dengan bantuan lem keramik, permukaannya bisa didekorasi tanpa masalah agar menyerupai hampir semua material, misalnya seperti kayu. Tapi kolam batu harus terlihat lebih mewah. Apalagi bagi kita, bangsa Slavia Timur, termasuk kita orang Belarus. Seperti yang diketahui, gengsi lebih mahal daripada uang. Dan ketika dengan biaya yang sama, permukaan bisa didekorasi dengan gaya Mediterania, saya memilih gaya itu. Saya akan merasa seperti seorang anggota dewan yang beruntung, yang membeli villa di pedesaan di Italia yang cerah. Di Belarus, kami tidak punya anggota dewan seperti itu. Di sini mereka jujur. Berkat bantuan alam, ternyata setelah menggunakan plastik polietilen, permukaan batu palsu hampir tidak memerlukan perlakuan tambahan. Hanya tinggal memperkuat bagian permukaan dalam saja. Penguatan di dalam, seperti di luar, karena panas, saya lakukan dalam 2 tahap. Ngomong-ngomong, pada cincin-cincin yang saya buat dengan cara serupa untuk septic tank hangap, saya menggunakan penguatan ganda. Tapi di kolam renang ini, saya memutuskan cukup dengan 1 lapis saja. Selanjutnya, saya membutuhkan cat fasa termurah dan 5 pewarna berbeda. Hampir semuanya sisa dari pengecatan komposter. Saya hanya membeli 1 pewarna coklat, karena waktu itu paling banyak terpakai. Ketika keluarga saya menyadari bahwa proyek saya berhasil, mereka dengan senang hati langsung membantu saya.
Putri saya sangat membantu dalam pengecatan. Jangan menilai kami terlalu keras atas karya seni kami. Maklumi saja, semua ini benar-benar improvisasi total dan dilakukan untuk pertama kalinya dalam hidup. Saya sedikit bekerja dengan gerinda cakram untuk batu. Sambungan antara batu-batu tidak dicat dan beberapa batu juga tidak dicat. Kami membiarkannya tetap berwarna abu-abu alami, warna semen. Istri saya juga ikut menyelap kolam rendam. Dia mencoba menggunakan teknologi yang hanya dia ketahui. Sepertinya langsung ditemukan saat mengecat komposter untuk membuat batu-batu itu tampak lebih berdimensi dengan mencerahkannya. Saya melapisi semuanya. Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan pernis akrilik antiseptik berwarna palisander yang sudah diberi warna. Sesuai hukum Murphy, panas mulai mereda, dan hujan malam mencoba menguji apakah hasil buatan kami bocor. Saya menghentikan hal itu. Saya tidak berani mengisi air ke dalam wadah yang baru saja diperkuat kemarin. Lebih tepatnya, saya memutuskan untuk melakukannya. Tapi terlebih dahulu, saya melapisinya dengan plastik polietilen. Saya khawatir campurannya yang baru saja mengeras akan terkikis air. Maafkan aku Tuan soal rumputnya, aku sedikit merusaknya, aku mengakuinya. Tapi memang benar-benar panas waktu itu, meskipun sekarang sudah tidak begitu lagi. Aku merasa nyaman di sini, dan yang kelihatan itu cuma kaki-kakiku. Selanjutnya, aku menggunakan sisa-sisa pipa saluran air ukuran 50 yang tersisa dari proyek sebelumnya. Ngomong-ngomong, kalau mau beli, itu murah. Pipa itu juga digunakan untuk membingkai tutup komposter dan pintu kamar mandi luar. Biaya pembuatan kolam renang. Saya akan sebutkan jumlah materialnya. Nanti kalian bisa hitung sendiri sesuai harga di daerah kalian. 12 lembar Penoplex Comfort tebal 3 cm. 3 karung campuran untuk isolasi panas. 1 karung lem keramik. Sekitar 30 meter persegi jaring kaca untuk plesteran. Setengah tabung lem busa. Sedikit cat dan pernis. Sisa-sisa material, pipa, dan itu saja. Kali ini bingkainya jadi bergaya ala bambu. Nah, air ini bener-bener beda. Beda banget. Dan tentu saja, melanggar semua aturan, saya tidak bisa menahan diri. Anjingnya sangat terkejut. Lalu, sepertinya dia tersinggung. Dia hanya punya kaki dan naluri. Sedangkan kita, bagaimanapun juga punya teknologi. Tes menunjukkan bahwa di bawah sinar matahari, air dengan cepat memanas hingga suhu yang sangat nyaman dan hampir tidak mendingin di malam hari yang sejuk. Dan jika kita membuat tutup dari bahan yang sama, maka di kolam rendam justru bisa menjaga air tetap dingin sepanjang waktu. Dengan ketebalan hanya 3 cm, Penoplex punya daya insulasi setara dengan 17-18 cm kayu kering. Dan itu bukan main-main. Udara semakin dingin, tapi saya tetap terus berenang. Kolam ini berfungsi seperti permos besar. Sementara itu, kolam sedang mengeras untuk uji kebocoran akhir. Dan karena di video ini saya sudah membahas tentang perawatan bertenaga baterai, mari kita mampir ke rumah penemu dan inovator Nikolai Ivanovich, yang juga adalah ayah saya. Dalam video tentang gerbang geser dari Penoplex, beliau membantu saya memasang sistem otomatisasinya. Beliau datang dengan sepeda listrik buatan sendiri yang unik dan tersamar. Banyak penonton yang meminta untuk menceritakan lebih detail tentang sepeda itu. Saya ceritakan, ayah meminjam baterai 40 volt dari gergaji rantai Greenworks milik saya, lalu membuatnya. Dan beliau tidak berhenti hanya pada yang pertama saja. Ini adalah karya berikutnya. Tegangan, arus, kecepatan. Dan ini satu lagi. Putra bungsu kami meninggalkan sepeda lama kami di garasi kakeknya. Dan voila, sekarang itu sudah menjadi sepeda listrik. Yang penting sekarang, dengan semua alat dan kabel ini, jangan sampai saya dikira teroris dan benar-benar ditangkap. Ternyata, kalau kita membongkar hoverboard bekas, itu adalah papan listrik yang agak aneh dengan 2 roda di sampingnya. Biasanya itu hadiah untuk anak-anak. Mereka hanya memakainya beberapa kali lalu ditinggalkan.
Kadang ayah di keluarga itu juga mencoba naik saat sedang agak mabuk. Setelah itu, hoverboard yang hampir baru itu hanya berdebu di balkon atau di gudang. Nah, kalau kita sedikit utak-atik, dari setiap roda seperti itu bisa diambil daya sampai 500 watt. Nikolai Ivanovich pada masa Soviet memimpin sebuah departemen di Biro Desain Khusus yang bekerja untuk pertahanan. Sebagai seorang ahli elektronik, hal itu tidak sulit baginya. Kakek membuatkan cucunya sebuah kendaraan yang sangat kuat dan berbahaya. Bisa dibilang seperti peluru. Untung saja kita datang untuk melakukan inspeksi. Sekarang saya mengerti kenapa dia enggan menawarkan untuk mencoba kendaraan itu. Dia selalu bilang, pakai yang lama saja, pakai yang lama saja. Kita harus segera meyakinkan mereka untuk mendeportasinya. Kalau tidak, akan berbahaya. Lihat, ini terdiri dari 1, 2, 3 bagian. Bahkan ada yang keempat. Sedangkan di sana, mekanisme penahannya jauh lebih sederhana. Lalu, di mana sepeda pertama? Yang pertama ada di bawah, yang kedua. Nikolai Ivanovich tidak punya kanal YouTube sendiri, jadi komunikasinya lewat lagu-lagu Yasha Kosyak. Saya ambil plastik polietilem. Singkatnya, saya langsung melubanginya saat pemasangan, baru sadar di hari kedua. Ada atau tidak, sama saja. Sudah lebih dari 10 hari berlalu, air terus bersentuhan dengan dindingnya. Tidak ada yang terkikis. Saya perkirakan volume kolam renang, kolam rendam 2 meter kubik. Tidak ada lapisan film. Di beberapa tempat di bagian bawah, saya melihat beberapa kerusakan kecil, tapi sepertinya kering. Sepertinya air memang mencoba memaksakan kepentingan bisnisnya, tapi tidak berhasil. Hanya di bagian bawah, di mana tekanan kolom air lebih besar. Saya sudah cocokkan, di bagian atas pada sambungan tidak ada sama sekali. Mungkin lapisan kedap airnya sudah kedaluarsa, sudah 2 tahun disimpan. Saya tidak melihat penurunan level air, justru karena hujan malah naik. Penoplex, seperti yang saya duga, bukan hanya sebagai insulasi, tapi juga sebagai pelapis kedap air. Bagaimanapun juga, ini adalah keberhasilan. Saya sangat puas. Sekarang saya sedang berpikir, bagaimana cara melapisi bagian dalamnya? Saya akan sangat senang menerima saran dari kalian. Jangan lupa tekan tombol suka. Berlanggananlah ke kanal lagu-lagu Yasha Kosyak. Ikuti juga akun Zem dan TikTok saya. Semua tautannya ada di bawah video. Tekan juga tombol lonceng, maka saya pasti akan memberitahu kalian. Semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.